tidak ada huruf, tidak ada semua yang unsur-unsur jahar itu dihilangkan sama sekali. Bahkan hebatnya lagi, malaikat tidak Allah perkenankan untuk mengetahui seseorang ketika berzikir latifatul khafi, ketika berzikir khafi, ya. Yang paling menentukan latifah itu latifatul qalbi, yang ada di dalam jantung sanubari. Jantung sanubari ini bukan berarti bahwa jantung manusia berbeda dengan yang ada di dalam zikir, bukan. Di dalam literatur bahasa Arab, qalbu itu makna qalb itu adalah jantung. Jantung dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan kibd, ya. Tapi qalbu itu adalah jantung. Mohon maaf, kibd itu adalah hati. Tapi kalau qalbu adalah jantung, bukan hati. Ini maka sedikit ada garancu, ya. Dalam bahasa Inggris pun sama, ada kerancuan, ya. You in my heart. Heart itu sebenarnya jantung, ya. Kalau hati itu liver namanya, ya. Nah, bahasa Arab dengan bahasa Inggris sama, ada kerancuan dalam sisi bahasa, terutama bahasa qalb. Tapi kalau kita menyepakati tentang bahasa qalbun itu adalah satu sisi ruang batin yang menyeruakan, disitulah adanya bersemayam pancaran sinar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan Allah Subhanahu wa taala berinteraksi dengan manusia bukan dengan kepalanya, bukan dengan ilmunya, tapi dengan qalbunya, dengan hatinya, yang mana wa yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan aku berinteraksi dengan manusia melalui qalbunya. Jadi untuk menangkap sinar pancaran dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama harus kita persiapkan justru ini adalah latifatul qalbi. Latifatul qalbi kalau merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu menerima talqin zikir melalui lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali menerima talqin zikir, Sayyidina Abu Bakar menerima talqin zikir. Cuma yang dinisbahkan kepada Sayyidina Abu Bakar itu adalah zikir jahar, dan Sayyidina Ali Sayyidina Abu Bakar itu zikir khafi, dan Sayyidina Ali zikir jahar. Walaupun hadis yang baru terlacak saat ini bahwa qad sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aliyan qad sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merujuk kepada Sayyidina Ali. Tapi kesepakatan para ulama bahwa zikir khafi itu dinisbahkan kepada Sayyidina Abu Bakar, karena memang Sayyidina Abu Bakar lah yang pertama kali menerima talqin zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir khafi melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di sini diterangkan dulu bahwa fa'amma dzikrul lisani, adapun zikir lisan, faka'annahu, adapun itu adalah zikir lisan, bidzalika, adanya zikir lisan, yudzakirul qalba, mengingatkan hati,
manasya, akan sesuatu yang terlupa, min zikrillahi ta'ala, dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrul lisan. Zikrul lisan ini ya zikir yang diucapkan oleh lisan, ya, karena memang fungsi utama lisan itu adalah mengucapkan kata-kata, menyampaikan pesan melalui huruf dan suara, itu diucapkan oleh lisan. Wa ma dzikrun nafsi, dan adapun zikir nafsi, fahuwa, adapun zikir nafsi adalah zikrun ghairu masmu'in, zikir yang tidak terdengar, zikir yang tidak terdengar, bil hurufi was sauti, dari sisi huruf dan juga suaranya, bal masmu'i, tetapi terdengar itu zikir, bil hissi, melalui panca indera, wal harakati fil batini, dan gerakan batin, ya. Hanya bisa ditangkap oleh indera, tidak bisa terdengar suara dan huruf, susunan hurufnya, tapi bisa dirasakan oleh panca indera kita, yakni qalbu, wal harakatu bil batin, dan pergerakan di dalam batin, ya, hanya bisa dirasakan dengan qalbu dan juga pergerakan batin. Nah, itu nomor 2 ya, zikir lisan, zikir nafsi. Nomor 3 zikir qalbu nih ya. Wa amma zikrul qalbi, adapun yang disebut dengan zikir qalbu, fahuwa, adapun itu zikir qalbu, mulahazatul qalbi, menggalinya potensi qalbu, ma fi dhamirihi, akan tiadanya itu qalbu, minal jalali wal jamali, dari sisi jalaliyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kegagahan Allah subhanahu wa ta'ala, wal jamali, dan ke jamal itu diambil dari kata cakep gitu ya, jalaliyah dan jamaliyah, keagungan dan juga kemaha, kurang elok ya kalau Allah disifatkan dengan sifat-sifat yang terdapat pada makhluk, walaupun secara harfiah jalal itu adalah agung dan jamal itu adalah cakep, ya. Maka jalaliyah dan jamaliyahnya ini dua sifat yang ada di dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala, namun dengan pancaran qalbu seseorang bisa menangkap jalaliyah dan sifat jamaliyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jalaliyah ini kita pun para suami sedikitnya tersifati dengan sifat jalaliyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tuh salah satunya? Ketika ada seseorang yang mengganggu hak kita misalkan ya, secara otomatis kita keluar jalaliyah kita, sifat dari sifat jalaliyah, sifat keagungan yang Allah titipkan kepada diri kita, ya. Jangan sampai kalau misalkan hak kita diambil oleh orang lain, dirampas oleh orang lain, kita mempersilahkan dengan seenaknya. Wah, tidak tuh ya. Apalagi kalau seandainya Aceh diganggu, bisa merusak stabilitas nasional itu ya. Udah tenang-tenang Aceh, masih diganggu dengan 4 pulau ya. Nah, itu bisa, kalau seandainya rakyat Aceh tidak merasa terganggu, berarti sifat jalaliyahnya sudah hilang, ya. Tapi kalau
oh iya mangga, mangga, itu sudah hilang gitu. Tapi kalau bangkit bersama, berontak dengan mengembalikan marwahnya sebagai pemilik dari 4 pulau, nah itu berarti jalaliyahnya masih ada gitu ya. Wal jamali, dan juga kecakapan. Setiap orang bahwa innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Jamal itu keindahan ya. Kurang bagus kalau dicakap gitu ya. Keindahan. Allah itu maha indah dan menyukai hal-hal yang bersifat indah. Di dalam hadis di dalam Mukhtarul Hadis ya, disitir bahwa hendaknya umat manusia itu berhias di hadapan istri-istrinya. Kenapa? Karena umat zaman dulu, para istri-istri itu kalau zaman sekarang istilahnya ya berselingkuh lah ya. Berselingkuh karena suaminya tidak berhias. Bukan berarti berhias itu harus bersolek-molek, tidak ya. Berhias kalau laki-laki mah sewajarnya lah gitu ya. Nyisir, kemudian pakai parfum, pakai deodoran, pakai gosok gigi, pakai siwak dan lain sebagainya, sehingga tidak terlihat acak-acakan. Nah, justru acak-acakan itu membuat keharmonisan berkurang ya, sehingga umat dulu sebelum umat Rasulullah SAW banyak istri-istri yang berselingkuh karena suaminya tidak berhias, gitu ya. Kalau suami, kita sebagai suami ya ingin supaya istri kita kelihatan indah gitu ya, nah, berarti istri pun sama menginginkan kita terlihat indah, bahwa al-zahir mir'atul batin, bahwa ungkapan batin itu adalah cerminan dari apa-apa yang terlihat secara zahir. Kalau kita merasa senang dengan istri berhias, berarti insya Allah istri pun senang kalau kita berhias, tapi tidak terlalu berlebihan gitu ya. Walaupun ada suami yang lebih senang istrinya biasa-biasa saja gitu ya, karena emang selera orang berbeda ya, tidak bisa dipaksakan ya Pak Denny ya. Ya, itu jamaliyah dan sifat jalaliyahnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa ditangkap dengan zikrul qalbi. Wa amma natijatu zikrur ruhi, dan sebagian puncak dari zikir ruh, fahuwa, adapun zikir ruh adalah musyahadatu anwari tajalliyatis sifati, salah satu dari tujuan atau puncak dari zikir natijah. Nah ini mohon maaf nih, ini termasuk hanya teori saja saya mah ya, hanya teori saja, belum sempat untuk mengamalkan karena memang tidak ada yang menjazahkan ya. Bahwa adapun zikrul ruh, musyahadatu adalah melihat anwaru tajalliyatis sifati, yakni melihat sifat-sifat tajaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Tajaliyahnya Allah Subhanahu wa taala seperti halnya Allah bertajalli kepada gunung di saat Nabi Musa alaihi salam ingin menyaksikan Allah Subhanahu wa taala secara zatiah. Kata Allah, "Wahai Musa, kenapa engkau meminta sesuatu yang berlebihan?" Enggak, wahai Allah, aku ingin melihat tajalliyahmu dengan secara zatiah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum menampakkan dirinya dicoba dulu kepada gunung. Wahai Musa, jangan dulu melihat aku, coba engkau melihat gunung itu.
Allah bertajalli kepada gunung, tapi tidak mampu untuk melihat jalaliyah dan jamaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Keburu pingsan itu Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sampai ingin melihat, tapi falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam suatu saat ketika belum mengenal Allah sebagai Tuhannya, karena memang diperkenalkan oleh Azar. Azar itu adalah orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada saat itu kebetulan Azar itu sebagai pembuat patung, yang mana patung itu dijadikan berhala sesembahan bagi kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Otomatis karena memang diperkenalkannya kemusyrikan, tapi walaupun orang tuanya mengajarkan kemusyrikan, tapi berhubung beliau adalah calon seorang nabi, maka dengan sendirinya Allah melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tidak sampai terjerumus pada kemusyrikan itu sendiri. Sampai akhirnya 3 kali mencoba, ya. Falamma ra'al qaukaba, ya. Pertama kali Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang-bintang bercahaya. Bintang-bintang bercahaya, mungkin ini Tuhan saya nih. Kenapa? Ini indah banget ini, pasti ini Tuhan saya, karena indahnya luar biasa melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Karena terpesona dengan keindahan bintang-bintang, Nabi Ibrahim melihat sampai merenungi gitu, ya. Kalau zaman sekarang mungkin bertafakur gitu, ya, bertafakur semalaman. Nggak tahu zaman dulu udah ada kopi apa belum, ya. Kayaknya belum ada kopi. Karena kopi itu baru ditemukan di negeri Cina, ya. Nah, kemudian besoknya falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim alaihissalam besoknya melihat bulan. Kebetulan bulan purnama. Wah, ini lebih indah dari bintang nih, lebih besar dari bintang, maka mungkin ini adalah Tuhanku. Terpesonalah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai semalaman bertafakur, memandang dan juga menelaah tentang keindahan bulan yang pada saat itu dianggapnya lebih indah daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Sudah bergembira tuh, ya. Udah bergembira, subuhnya hilang itu qamar, ya, bulan. Nah, kemudian besoknya falamma ra'asyamsa qamara falamma ra'asyamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Besoknya lagi, hari ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat matahari yang jauh lebih dahsyat daripada bintang, jauh lebih besar daripada bulan, dan cahayanya pun meliputi seluruh alam. Oh, ini mungkin Tuhan saya nih, lebih besar daripada yang lainnya. Kemudian seharian itu, ya, bertafakur tentang matahari. Sampai menjelang sore, kecewa pula Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ternyata yang disangka tadi Tuhan ngalalap, bulan disangka Tuhan ngalalap, kemudian matahari disangka Tuhan ngalalep oge gitu, ya. Kemudian pada saat titik nadir seperti itulah, titik pasrah, kemudian Allah memperkenalkan dirinya bahwa sesungguhnya ini, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ternyata Allah yang selama ini menciptakan seluruh langit dan bumi beserta isinya. Inilah yang Tuhan sesungguhnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam
ini wajah tuh, saya menghadapkan jiwa dan raga saya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, dan saya tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik, gitu ya. Nah, itu perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun beliau diperkenalkan oleh keluarganya kepada berhala, tapi karena beliau seorang yang irhas, calon nabi, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi sampai tidak pernah terjerumus pada kemusyrikan sedikit pun, gitu ya. Bagaimana kalau kita, kita mah tinggal enaknya saja ya. Orang tua kita sudah alhamdulillah sudah rajin ke masjid. Lingkungan kita emang dekat dengan masjid. Bahkan rumah kita dikelilingi oleh masjid dan musola ya. Alhamdulillah kita ditinggal di Medland. Medland itu menurut forum masjid dan musola se-Medland Cilengsi ada 22 masjid dan musola. Luar biasa ya. Masjid dan musola belum itu musola-musola yang ikut gabung gitu ya. Musola Miftahul Khair Ustaz Ade gitu ya. Wa amma dzikrus sirri, adapun zikir sir, fahuwa muraqabatu mukasyafatul asraril ilahiyah. Adapun zikir sir adalah muraqabah, yakni bertujuan mukasyafatul asrari, membuka rahasia-rahasia al-ilahiyah, ketuhanan. Namanya juga zikir sir. Zikir sir itu salah satu fungsi tujuan utamanya adalah mukasyafatul asraril ilahiyah, membuka rahasia-rahasia ketuhanan. Maka kalau memang belum memiliki sanad keilmuan tentang zikir sir, maka ada satu solat sunnah yang disebut dengan sirrullah. Apa itu sirrullah? Sirrullah itu untuk mengungkap rahasia-rahasia ketuhanan, di samping rahasia-rahasia yang kita sendiri tergelitik untuk mengetahuinya. Ya, contoh, kenapa gitu ya, melihat Al-Mukarram, Tuan Guru Uwah, Tuan Guru Uwas, Tuan Guru Gusbaha, Tuan Guru Buya Yahya dan lain sebagainya, pinter-pinter nih ya. Apa ini rahasianya? Di samping niat mah karena Allah gitu ya. Salat sirrullah gitu ya, salat sirrullah. Memang ini jarang orang melaksanakan salat sirrullah, salat rahasia Allah. Tapi di samping rahasia-rahasia Allah itu akan terbukakan dengan zikir sir dan juga zikir salat sunnah sirrullah tersebut. Dan suatu kemantapan ke dalam diri, dalam hati gitu ya. Dari guru-guru saya yang melimpahkan ijazah tentang sirrullah, ternyata setelah sekian lama melaksanakan sirrullah, terutama ketika ya mohon maaf ya, di TKN ada sedikit pergolakan ujian gitu ya, karena wafatnya guru mursyid. Kemudian berkembanglah wacana-wacana yang lain. Wah, kalau guru mursyid sudah meninggal, kita harus segera mencari guru mursyid yang baru katanya ya. Kemudian beberapa guru-guru melaksanakan sholat sunnah sirrullah ini. Ternyata di balik rahasia ketuhanan itu
dimantapkan hati yang melaksanakan sirullah untuk semakin istiqomah untuk tetap bermursyid kepada Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Walaupun banyak muncul mursyid-mursyid yang menurut mereka adalah khirqah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam istilah tasawuf khususnya gitu ya, itu keguruan dalam tasawuf khususnya ada istilah namanya al-mu'dzinu an syaikhihi, izin dari syekhnya, izin dari gurunya. Kalau seandainya, nah misalkan begini ya, kalau perguruan tinggi gitu ya, kalau perguruan tinggi misalkan seorang dosen atau seorang guru besar meninggal, otomatis kan tinggal mencari lagi gitu ya kandidat untuk dijadikan sebagai guru besar atau sebagai dosen. Nah, kalau dalam tasawuf tidak bisa ya, karena ada semacam apa tuh namanya, asroriyah ilahiyah, ada semacam rahasia-rahasia ketuhanan yang memang disampaikan oleh guru-guru mursyid. Kan tidak mungkin rahasia-rahasia Allah tersampaikan langsung oleh Allah sendiri, tidak bisa ya, ada tahapan-tahapannya. Kalau dulu mungkin, kalau dulu mah karena ada Kangjeng Nabi, ada para nabi yang sebelum Kangjeng Nabi. Kalau sekarang, zaman sekarang, setelah Rasulullah SAW meninggal, tidak bisa kita berharap bahwa Allah akan menurunkan ilham kepada seseorang, tidak bisa gitu ya. Maka dari itulah untuk urusan ukhrawiyah, urusan spiritual itu kita bersandar kepada guru-guru mursyid ya. Nah, ini yang keenam, wa ma dzikrul khafiyyi, dan yang disebut sebagai zikir khafi adalah bahwa adapun zikir khafi itu ialah muaqabatu anwari jamalidzati al-ahadiyah, yaitu untuk memfokuskan cahaya jamaliyahnya zat al-ahadiyah, zat yang satu, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di tempat kedudukan yang suci, inda malikin muqtadir, di hadapan Allah sang maha penentu. Nah, ada kalimat-kalimat fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, ini ada hubungannya dengan ketawasulan. Ketika kita bertawasul kepada Rasulullah SAW, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, itu bukan berarti kita sedang mohon maaf sedang memberikan keberkahan Fatihah untuk Nabi Muhammad, bukan. Jangan salah adab di sini ya. Kalau untuk Rasulullah SAW, kemudian untuk para nabi-nabi, kemudian untuk para sahabat, kemudian untuk kepada para wali-wali, kemudian kepada para guru-guru, itu jangan sekali-kali kita beriktikad bahwa kitalah yang memberikan berkah Fatihah, bukan sama sekali. Tapi kita justru sedang memantaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimasukkan ke dalam fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, suatu kedudukan yang suci dan di sisi Allah yang maha menentukan, sang maha penentu ya. Inda malikin muqtadir yang menentukan.
Jadi ketika kita bertawasul entah kepada guru, terlebih-lebih kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan berarti kita menghaturkan Fatihah, tapi justru kita memohon kepada Allah untuk dipantaskan. Kalau pantas mah secara zahir kan tidak pantas sama sekali atau ya, walau alam kalau bapak mah insya Allah pantas lah. Kalau saya itu mah, kalau saya tidak pantas sama sekali gitu ya, tidak pantas sama sekali kalau saya bersanding dengan guru-guru yang mulia, terutama Rasulullah SAW. Tapi kita memohon kepada Allah, ya Allah, dengan kerendahan hati, dengan kemuliaan para ulama-ulama, para solihin, para waliullah, para anbiya, para mursalin, para sahabat, para waliullah, terutama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mohon diberikan izin untuk bolehnya diri saya untuk bersanding dengan beliau-beliau. Nah, begitu gitu ya. Ini menurut Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashhab, Ketua MUI Sukabumi, dan juga Wakil Talqin Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Bagaimana kalau kepada sesama? Baru kepada summa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qaufin ila qaufin min waladi adam. Kepada kaum muslimin wal muslimat dan mukminin wal mukminat yang masih hidup, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dari zaman sekarang gitu ya, zaman sekarang sampai zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalau begitu, kalau untuk itu mah bolehlah katakan kita ya sederajat lah dengan mereka gitu ya, dengan mereka yang bukan kalangan guru-guru gitu maksudnya ya. Kalau yang masuk ke dalam kalangan para ulama, para solihin, para amilin, itu fi maq'adi sidqin, ketika kita bertawasul, apakah mereka sedang ada di alam kuburnya? Bukan, di hadapan Allah mereka berada fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, gitu ya. Bahwa mereka di sisi Allah kan terkait dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, bahwa sesungguhnya kita semuanya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita semuanya akan kembali, gitu ya. Sedikit lagi, wa amma dzikrul akhfal khafi, dan yang terakhir itu adalah dzikrul akhfal khafi, yang paling samar, bahwa an-nazru ialah melihat ila haqiqatil haqqil yakin, melihat kepada hakikat hakul yakin, la yatli'u, yang tidak akan mencapai, alaihi, yang tidak akan mengetahui, alaihi, kepada hakikat hakul yakin tersebut, ghairillahi ta'ala, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kepada sir, rahasia, dan wa akhfa, dan yang lebih samar lagi. Surah Toha ayat 7, wa dzalika ablaghu kulla awalimi, ya, bahwa inilah tingkatan alam yang paling tinggi, wa anha kulla maqasid, dan sebagai penutup dari setiap maksud hati. Nah, jadi di dalam 7 jenis zikir ini yang dipaparkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang saya amalkan hanya 2 saja. Apa itu? Zikir lisan dan zikir khafi. Zikir lisan itu ya zikir yang dengan lisan, dan lafaznya adalah la ilaha illallah,
dengan melalui gerakan dan juga suara hentakan bidzarbin syadidin, suara yang keras, dan juga pukulan yang kuat gitu ya, bil qawi. Kemudian yang kedua, zikir khafi. Apa itu zikir khafi? Zikir yang tidak terdengar suaranya, zikir yang samar, bahkan malaikat pun tidak diperkenankan untuk mendengarkan apa isi zikir tersebut. Intinya zikir jahar, lafaznya la ilaha illallah. Kalau zikir khafi, lafaznya Allah, 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 tapi diucapkan secara khafi oleh qalbu kita. Demikian ya.